Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gilang Dwinanda dari SLB Negeri 1 Padang, calon guru penggerak angkatan 4 Kota Padang. Nah, hari ini saya sudah bersama rekan saya. Ibu siapa namanya, Bu? Perkenalkan diri, Bu. Nama saya Nofri Wahyuni, guru keterampilan vokasional Tata Boga di SLB Negeri 1 Padang. Ya, Ibu ini insya Allah akan menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Amin, doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya terima kasih banyak Bu Nofri Wahyuni telah menyempatkan waktunya untuk bersama saya. Kita akan berdiskusi mengenai materi yang sekarang saya sedang pelajari ini, Bu Ino. Jadi seperti ini, Bu Nofri Wahyuni, saya akan membacakan sebuah kasus dan saya ingin meminta nanti pendapat Ibu Wahyuni mengenai kasus ini. Ibu Nofri Wahyuni bersedia, ada waktunya ya? Insya Allah, tentunya. Terima kasih Ibu. Jadi begini ceritanya. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Nah, sebelumnya semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras pada guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi atau perguruan tinggi negeri ya Ibu Nofri melalui jalur nilai rapor atau jalur tanpa tes. Nah, ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti ini maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia sejak kepemimpinan dia nanti begitu ya adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapor. Oleh karena itu sejak murid-murid di kelas 10 nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peringatan gitu. Jadi Ibu Rosdiana tadi, Bu Nofri Wahyuni meminta guru-guru menaikkan nilai murid semuanya secara merata 10 poin per murid. Misalnya bila murid itu dapat 70, guru akan menjadikannya 80 begitu. Dan seterusnya. Ya kalau 80 jadi 90, kalau 90 mungkin jadi 98 atau 99 begitu ya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah tersebut diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor. Nah, Ibu telah mengajar di sekolah itu selama lebih dari 5 tahun. Selama ini, Ibu merasa diberi otoritas atau kebebasan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian murid-murid Ibu. Selama ada bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Ibu merasa kredibilitas Ibu diragukan dan integritas Ibu dipertanyakan dengan adanya kasus ini. Bila Ibu dapat meningkatkan apa yang akan Ibu lakukan atas dasar, bila Anda meningkatkan apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu begitu. Jadi kalau meningkatkan ini artinya kalau Anda mau meningkatkan nilai itu selaku guru yang diberikan semacam apa namanya ya, semacam program kepala sekolah tadi ya yang menaikkan satu orang satu siswa itu 110 poin. Itu kalau Ibu Ino mau melakukannya, kira-kira apa yang menjadi dasar Bu Ino atau Bu Nofri Wahyuni melakukan itu begitu? Atau tidak mau? Terserah Bu Nofri Wahyuni. Iya. Sebenarnya niat dari tujuan Bu Rosdiana kalau nggak salah tadi ya Pak Gilang ya. Ibu Rosdiana kepala sekolahnya ya. Beliau itu sebenarnya baik ya. Tujuannya itu untuk anak-anak juga gitu. Bagaimana nanti mereka untuk melanjutkan ke depannya. Kan sayang juga di sedikit nilai mereka yang mungkin di saat itu menurun gitu kan. Sangat disayangkan nanti seandainya itulah yang menjadi pemicu untuk mereka tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapor jalur nilai rapor tersebut.
Iya. Tapi tentunya kita juga ada komitmen dong dengan sesama guru yang lain. Ini kan untuk semua peserta Ya, didik, semua peserta ya, didik. tidak terkecuali siapapun. Oh, mentang-mentang ini nanti nilai raportnya begini begitu, penilaian kita menjadi tidak objektif lagi gitu kan. Jadi kalau seandainya semua sih nggak masalah juga, dengan catatan nantinya tentunya kita juga akan melakukan perbaikan. Berarti mulai dari di saat ibu itu memberitahukan kepada guru-guru tersebut, nantinya kita juga akan melakukan peningkatan bagaimana supaya nilai anak-anak kita ini nanti mencapai target sesuai yang diinginkan perguruan tinggi negeri yang akan mereka tuju nanti. Wah, Bu Ino, itu jawaban yang sangat luar biasa sekali kalau menurut saya, Bu Ino ya. Jadi benar sekali Bu Ino, apa yang Bu Ino sampaikan itu, bahwa selain kita sebaiknya menyetujui dengan membantu siswa menaikkan nilai mereka masing-masing, mereka secara adil itu 10 poin, kita juga selaku guru harus merefleksikan diri ya. Tentunya. Bagaimana supaya kejadian itu kita minimalisir dengan adanya perbaikan pembelajaran yang berdampak pada murid ya, sehingga kedepannya tidak perlu kita upgrade lagi nilainya. Iya. Dan mereka juga terbiasa nantinya dengan nilai-nilai yang baik. Untuk bagaimana mereka untuk dalam belajar, tentunya mereka juga akan bisa nanti meningkatkan prestasi mereka. Iya, luar biasa sekali ya tanggapan Bu Ino ya. Jadi Bu Ino, saya sekarang sedang menikmati, ini bahasanya menikmati, karena harus dinikmati setiap prosesnya ini ya, Nino. Menikmati modul 3. Modul 3 program calon guru penggerak angkatan keempat, di mana saya sedang belajar untuk mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, ada 3 prinsip kita dalam mengambil keputusan. Itu yang pertama adalah N-based thinking, kemudian ada rule based thinking, dan yang terakhir itu care based thinking. Based thinking, N-based berpikir berbasis hasil akhir, kemudian rule based thinking itu berpikir berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, dan yang terakhir itu care based thinking, peduli. Nah, keputusan yang Ibu Nofri Wahyuni ambil tadi menyetujui kepala sekolah itu, kira-kira menurut Bu Nofri Wahyuni yang mana? N-based, care based, atau rule based thinking? Itu sepertinya N-based thinking ya. Karena mungkin dari keputusan yang kita ambil tersebut akan memberikan manfaat-manfaat dan dampak kepada orang lain. Nah, itu kata kuncinya Bu Ino. Ya, betul. Jadi Bu Nofri Wahyuni, menurut saya dan menurut Bu Nofri Wahyuni juga ya, itu adalah prinsip N-based thinking, di mana kita berbasis hasil akhir yang memberikan manfaat untuk banyak pihak, banyak orang. Seperti siswa kita, orang tua siswa juga tentunya senang ya kalau nilai anak tinggi ya. Kemudian baik, terus sekolah kita mendapat juga nama baiknya. Iya, berarti masyarakat nanti akan menilai sekolah kita, oh ternyata bagus, anak-anaknya banyak diterima di perguruan tinggi negeri, dan tentunya perguruan tinggi juga akan menilai bagaimana kapasitas kualitas dari sekolah kita. Ya, walaupun sekolah kita sendiri kalau ini jadi kalau memang terjadi di sekolah kita ya, dan itu memang sudah kita laksanakan nih Bu Nofri Wahyuni. Pada anak kita Togar dulu. Iya, anak kita Togar, anak kita Tunarungu juga mengalami hal serupa. Kita bantu untuk nilai rapor dia, sehingga Togar sekarang diterima di jalur prestasi Universitas Brawijaya Malang, jurusan apa ya? IT ya, jurusan IT desain grafis. Nah, beliau ternyata dengan berada di sana, beliau juga bisa menunjukkan potensi dirinya dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Nah, kita akan memberi peluang, memberi ruang untuk mereka untuk lebih berkembang, untuk lebih meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai nilai yang kita berikan ini akan mempersempit ruang gerak mereka dan tidak memberi kesempatan kepada mereka nantinya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kan sayang sekali kan. Bagus kuncinya itu ya Bu ya. Jadi
apalagi kalau yang kita bantu nilai itu mungkin 1 atau 2 pelajaran gitu, karena murid itu kan tidak harus pintar untuk semua bidang mata studi pelajaran ya. bidang studinya. Ini Bu Ino, ini cara berpikirnya sudah kelihatan, ini calon guru penggerak angkatan ke-7 ya. Pak Gilang. Insya Allah akan lulus, amin. Semoga doakan. Amin. Bu Ino, jika saya menjadi Bu Ino menghadapi hal yang serupa kasus Ibu tadi, itu saya juga akan melakukan hal yang sama dengan apa yang Bu Nofri Wahyuni lakukan. Mudah-mudahan ke depan kita sama-sama belajar mengambil keputusan yang bijak sebagai pemimpin pembelajaran yang betul-betul mengimbangi atau memberikan keharmonisasian, semua pihak itu merasakan efek positif atau dampak positifnya. Baiknya, begitu. Jadi tidak hanya kepentingan pribadi kita. Iya, tentunya dong. Terima kasih Bu Ina atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Gilang. Semoga sukses dalam proses rekrutmen calon guru penggerak angkatan 7. Ya. Baik, terima kasih semuanya guru-guru se-Indonesia yang luar biasa.